Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas jelundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia, saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulai kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat dengan ngenteni Satrio Pini inget Ratu Ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nah, wong Demokrat munine Satrio Pini. Paham ya? Nah, wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk sini Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Bini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama seorang kelemnya. Nanti ulama kone dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono Nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku Nabi wonge ora jelas ganteng. Ya sama tak ceritani, Musaddiq ngaku Nabi, mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku Nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita Nabi, ngenteni bar ning gua putih, Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Nyale nanti bojo dia anak jenenge Jawa, ya ora ngarakanku Nabi. Kok jenenge Nabi iku jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi merkono mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sektor-sektor di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, Ratu Adil. Jadi seneng presiden lalang orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok abang. Ben seru. Paham ya? Dan lagi kiai milok abang gak rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abang. Malah nih kalau Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng gak ngilau kayak itu. Wah, itu semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur CRT Sulawesi Budi kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur Budi Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nasi timur hakiki berarti kau putih. Bang malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terjadi sekte. Jadi uang mati keren nanti ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut, putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qib. Ini pas gerhana, sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yaktifani limauti ahadin, wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Orang bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ya semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha itu pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Said Husain matine pas Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa, sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai di pas 10 Muharram. Akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan penting orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Ini adalah kesalahan. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limau di ahadin wala dikaya. Ngane jimat haikal itu tulisannya orang arian itu perkarane wali-wali riyen ada meljimat. Niku ngenteni lintang pindah. Sinak ra pindah-pindah mulai sungi kakuati. Nah, balik pindah ngalor ya seret ngalor, pindah itu ya seret. Ngene bentuke kalau ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, ya repot lho. Ilmu kok ngenteni keliru nulisé. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edson ini. Belum angkatan bapak saya, Mbak. Dulu di Arab, itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin itu. Jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Lalu kerajaan yang ini dibuat mingguan jahat-jahat wong dia lho Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok menguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengah mutakabir lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jadi dengan jago dua repot kok. Dengan jago tunggal teng langit kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya marakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Engko Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Ah, pokoke dawuh wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Ke wong naik muka syafa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Pak Mustafa paling banter Mustafa kayak gitu. Kalau saya ketahui, foto-foto maturun tak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane lu butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Mulane sak Zulkifli perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu nafura kama khalaqnakum napa awwala marrah. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng wali anyaran. Wali swasta. Nanti nerong khatam lho. Lain wali dadi wali urip apa dhewe? Dhewean kaya ora ono apa-apa. Ini jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya kayak ngoten. Wong tegene kitab tata tasawuf terang aku ya kita bisa melu bisa maku pangeran di zona swarga. Ditakok, ya apa ya, apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Zona neraka, apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ibil malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa yang engkau? Manjen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jarene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Lha apa lan tersine karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe kudu rokok, mergo sampeyan suktuwa. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah, kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan suktuwa jalan mulai sekarang. Nek kowe di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Wong pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Tok ben kesuwen karo sing aran hikam napa? Injil lau asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham? Lah nek makom mulus diarani makom panah. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh proses. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora rapati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira-ira gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lha tak kok iki kiye-kiye sing matur nuwun tenanan niku enak. Ya ora mati matur nuwun. Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho Allah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang, suktuwa ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki. Mungkin perasaan kula nyaman wis. Ani kula ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham. Mbak yo ora tau paham. Pahame muni sesat mereka. Sing ngeklaim tasawuf adalah wong bingung sempurna to. Wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iki zaman akhir ora sambung to. Wong bingung ketemu wong ora paham.
Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Dia sukses orang Arab dalam mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu, jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia mati. Mustafa serak keset-keset orang omongan orang ngaji. Mati tak dipendem. Tapi cara pengiran ora mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga, tapi mereka hidup, mau pindah alam tok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ku ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Lha nyerah sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditepirno metu kari bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi kari bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suge? Ono. Iri wae nak gawe kiai kok gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat apa hidup mereka jelas. Ora iso kait-kait. Nek cara Allah kuwi zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ora ana perang sadis ora ana. Paham ya? Lamalane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Berarti iso wae Sayyid Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tahu cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayaqulun jannah. Wa yatubu hada fayaqulu syahidan ya fayaqulu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati saya pol apa? Ketemu nih swarga. Nah, swarga tak ono benda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran beda lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu tak tahu. Mulane manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya penting jasad ruh mau pindah ngoten. Roh gak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh kobit amri nopo. Urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ora tau darani ana wong mati. Sing mati jasad. Ya tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim.
Mulane pangeran juara nikah nak pas gawe tsunami gempa, acara pangeran yang mindah masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita kesuwen rombongan. Lepas ini betul gue tapi ada bang ilmunya nih wah betul kan. Ini kau kulon biasanya arolas mulut ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh. Jelas nyata gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barangnya tak berlebihan ya tidak. Sekali-kali ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng nabi gak bisa. Musik Israel nak wong terbangan untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Piye cara Quran nak bunyi ya tas kurupi bunyi wayahan. Itu tetap melayani filosofi Quran kalau betul cocok. Kalau kita sudah mengajar, kita ada kalau sudah mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut tidak. Usume kiai bocor kan mulut. Siapa kayak tahu? Gus, kalau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji sini. Mana jenengan Rino lah, Rino wayang kerja. Angel lah. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini nonton sore itu. Omam di Jepor, wah rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Angel. Gue jawab lagi, nak tinggi bakat ngono terus nawa, kemudian bakatnya ngono rezeki ngono. Nah rezeki itu ya kok ngene sih, kok kotok ngene sih. Saya juga dulu kadang-kadang repot. Ini sebetulnya nazuman yang dibuat Masih Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyontokkan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'amat ba'abhun nasara fi nabiyihim waqtum bima tamat fansihi wa tapi fa'innahum samsu fadlulhum kawakibwa. Ba'amat ba'abhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata berdah, Ba'amat ba'abhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati Ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. Repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat ini. Nak ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah, lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat ga'adun nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasol. Itu melem Nabi Isa berlebihan nanti menyentuh apa arah apa ulu. Itu misalnya nanti mati lewat jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kata salah berkucuk. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin.
Tidak tenan Yesus dilahirkan 22 Desember. Ya. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini menghindari. Biasanya itu yang katanya. Repot. Apa kalender itu yang katanya repot. Jadi ini khawatir. Penerbitnya khawatir bela apa? Bela iman. Paham? Sementara orang Islam radikal kalender ngono. Misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah, Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Gelap. Nah, kalau dari Islam mesti tadi percaya. Mau sampai tulis kata aja. Betul, baik, Al-Fatihah.